ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini? Saya dulu itu masuk Libya NO, mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang kisah perjalanan dakwah kedua ustadz senior, yaitu ustadz yang bermanhaj salaf, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abjad. Jadi beliau ini sudah lama berdakwah di Indonesia ini, yaitu dakwah sunnah. Jadi dakwah beliau itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Ustadz Yazid itu diundang ketika tahun 2000-an, beliau itu diundang di Yogyakarta. Kemudian beliau itu pernah menyampaikan kepada seseorang bahwa insya Allah dakwah sunnah ini akan berkembang di negeri ini. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, dakwah sunnah ini berkembang pesat di negeri ini. Dan kita bisa lihat banyak kajian-kajian yang ada di Indonesia ini tentang dakwah sunnah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita langsung saja yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin tentang dakwah sunnah ini, yaitu dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang lebih dikenal adalah manhaj salaf. Nah, teman-teman, kita langsung saja simak videonya. Allah, dari mulai saya, tahaddus bin ni'mah. Saya dulu itu masuk Libya NO, mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Ya? Yeah. Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan. Dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Masya Allah. Tauhid, akidah, manhaj. Memberikan peringatan kepada umat akan bahaya syirik, bid'ah, dan khurafat. Ya, betul. Dan sampai hari ini dakwah keduanya adalah mubarakah, diberkahi oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, dulu tidak ada istilah sunnah dikenal oleh masyarakat awam. Tidak ada. Ya. Ketika saat saya di Libya, beliau sudah kutu buku, membaca buku, menghabiskan waktu-waktu dan umur remajanya di maktabah, di perpustakaan Libya. Ustaz Abdul Hakim Abjad. Masya Allah ya. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Amin. Terus kemudian ada murid-muridnya, dan semua yang mentahdir beliau adalah murid-muridnya. Kurang adab. Wallahi ya ikhwan, murid seperti ini ilmunya tidak berkah. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebenaran? Perantara siapa? Sementara Rasulullah SAW memberikan suatu apresiasi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, satu. Ya, satu. Apalagi Masya Allah, ya, di timur, di barat, di Sumatera. Sebelum da'i ada, yang membuka siapa? Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Di Lombok, sebelum ada dakwah sunnah, yang membuka siapa? Saya yakin di sini adalah murid-muridnya, semuanya murid-muridnya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Masya Allah ya. Terus kemudian muncul anak-anak ingusan mengikuti hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat jamaah dengan cara mencela, menghina, menjatuhkan. Wallahi ya ikhwan,
semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan menjadi saksi keburukan di hari kiamat. La uzakki 'ala Allah. Saya tidak mentazkiyah di hadapan Allah pasti. Ya. Tapi beliau keduanya adalah ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah yang membuka untuk kita semua sehingga jalan sunnah, jalan dakwah itu lempeng. Jalan sunnah sekarang langsam. Dakwah itu nyaman. Kita mendapati masjid-masjid penuh dengan dakwah-dakwah sunnah. Ya. Nah, teman-teman, jadi memang benar ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin, yaitu tentang dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Kita banyak mendapati di masjid-masjid, ya. Dan alhamdulillah saya juga merasakan perkembangan dakwah sunnah ini. Dahulu memang, terus terang ya teman-teman, dahulu memang saya itu tidak mengerti apa itu sunnah Nabi SAW dan apa itu bid'ah, tidak mengerti. Dan saya mengikuti apa yang orang-orang lakukan, itu memang benar semacam itu. Kita itu mengikuti orang-orang, kebanyakan orang. Nah alhamdulillah sekarang dakwah sunnah makin berkembang di masjid, ada yang melakukan kajian. Di daerah-daerah sekarang ada kajian. Alhamdulillah, berkat dakwah sunnah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Jadi, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid, insya Allah dakwah sunnah ini akan berkembang di negeri ini. Dan kita bisa saksikan banyak kajian-kajian di daerah-daerah, yaitu tentang dakwah manhaj salaf. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Oleh karena itu, orang yang mentahdir ustadz-ustadz ini hendaknya segera menghentikan. Tidak barokah. Bukan caranya seperti itu mendakwahkan ilmu. Mendapatkan jamaah kalau Anda ingin jamaah. Ya, bukan caranya seperti itu. Nah teman-teman, jadi sekarang ada satu lagi Ustadz, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu akan mengisahkan tentang dakwah sunnah ini. Dan beliau ini pernah mendatangi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala di rumah beliau dan menanyakan tentang perjuangan dakwah sunnah ini yang alhamdulillah semakin berkembang. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala. Masya Allah ya. Bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Masya Allah. Ana ngomong sama beliau, Ustadz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa. Iya, bagaimana betul. beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Masya Allah. Turun dari bis, makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Masya Allah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajian. Di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk ngantarkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, antum lihat anak. Iya, Masya Allah. Jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang sama. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu. Iya. Cuma kita kadang nggak sadar gitu tuh cuma. Alhamdulillah teman-teman, itulah kisah perjuangan
Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafidhahullah ta'ala. Jadi beliau ini adalah kedua ustadz senior yang memperjuangkan dakwah sunnah di negeri tercinta ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, dakwah sunnah semakin berkembang pesat dan kita bisa menikmati di mana-mana ada kajian sunnah. Di daerah manapun ada kajian sunnah. Alhamdulillah. Karena berkat dakwah kedua ustadz ini, kita merasakan betapa nikmatnya dan perkembangan dakwah sunnah ini. Zaman dahulu, kebanyakan orang itu tidak mengerti sunnah. Apa itu sunnah? Yang ngerti adalah kita mengikuti ritual-ritual orang-orang terdahulu, amalan-amalan orang-orang terdahulu. Apakah amalan itu sesuai dengan sunnah, ataupun amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, kita ikuti saja. Dan alhamdulillah berkat dakwah beliau, kita tahu mana ini sunnah, mana ini bukan sunnah. Mana ini yang diajarkan oleh Nabi, dan mana ini yang tidak diajarkan oleh Nabi. Selesai. Dan lalu ada lagi, yaitu kisah Ustadz Yazid pernah dikepung rumahnya itu 1000 preman. Dan ini dikisahkan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafidhahullah ta'ala. Jadi, Ustadz Yazid itu pernah dikepung rumahnya itu 1000 preman. Jadi ceritanya, ada yang tidak suka dengan dakwah beliau ini, Ustadz Yazid, karena mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan beliau ini pernah menjadi pendakwah tetap di masjid tersebut. Dan singkat cerita, di masjid tersebut ada dakwah yang lain, ya mungkin dakwahnya orang-orang kelompok lain, mungkin tidak suka dengan Ustadz Yazid, maka disingkirlah Ustadz Yazid ini, jadi masyarakat diprovokatori untuk mengusir Ustadz Yazid. Dan ini memang kisah nyata. Kisah nyata ini, teman-teman. Dan alhamdulillah Allah selamatkan. Dan di situ banyak polisi yang menjaga rumah beliau. Bahkan rumah beliau itu hancur, ya, yaitu dihancurkan oleh 1000 preman. Dan beliau diselamatkan oleh polisi, dibawa keluar pintu belakang. Dan alhamdulillah kita bisa rasakan dakwah manhaj salaf ini, dakwah sunnah ini berkembang di negeri tercinta ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah perjalanan dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafidhahullah ta'ala. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.